Pemirsa, kasus video asusila yang menyeret nama Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu De Freitas masih jadi sorotan publik. Terkait kasus tersebut, pihak kepolisian pun tidak menahan Gisel dan Nobu meski berstatus sebagai tersangka kasus konten video dewasa. Sebagaimana diketahui, Gisel dan Nobu ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Desember 2020 setelah polisi memeriksa sejumlah saksi dan melakukan gelar perkara. Polisi menyebut keduanya mengakui bahwa mereka merupakan pemeran dalam video asusila yang beredar di media sosial. Dari kasus ini, baik Gisel ataupun Nobu bisa terancam hukuman 6 bulan atau paling lama 12 tahun penjara terkait Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi. Kita tidak lakukan penahanan kepada bersangkutan. Kenapa? Ini adalah hak dan kewenangan daripada penyidik. Ada di pasal 21 ayat 1. Pertimbangannya adalah yang pertama, pasal 21 ayat 1. Memang di situ bisa dilakukan penahanan. Apabila dia menggunakan barang bukti, melarikan diri, tidak kooperatif. Tetapi berdasarkan pertimbangan dari penyidik, saudari GA dan juga saudara EDD kooperatif, sehingga diambil satu kesimpulan bahwa tidak perlu dilakukan penahanan. Dan kemarin, Gisel dan Nobu pun mendatangi Polda Metro Jaya guna melakukan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Halo, Bang Gisel. Ya, sekarang dikit dong. Lapor doang, wajib lapor setiap Senin Kamis. Iya, Senin Kamis. Iya. Mungkin wajib lapornya seperti apa Kak Gisel? Nunggu juga nggak Kak? Katakan akan melakukan itu sampai berapa lama Mbak? Berapa lama? Tapi waktunya pasti Senin Kamis ya Kak Gisel? Hari ini menjalani wajib lapor ya Bang? Iya, mau menjalani wajib lapor. Mungkin wajib lapor hari ini? Iya, kita habis jalani wajib lapor hari ini. Dan memang kita kooperatif aja. Dan saya di sini juga iman sama saudara Dani. Berapa lama gitu? Untuk itunya saya nggak tahu pasti ya. Yang pasti ikutin prosesnya, wajib lapor. Ada yang gimana ya, cuma tanda tangan, kita tetap ngobrol biasa. Itu belum tahu, makanya ikuti aja prosesnya. Udah, aja. Kalau jujur saya ikuti aja proses hukum yang menjadi kooperatif aja ya untuk proses yang saya jalani. Udah. Ya, sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, Gisel dan Nobu mengikuti prosedur hukum yang ada. Lantas, sampai kapan keduanya menjalani wajib lapor? Sepatkah Nobu bertemu dengan Gisel, mengingat keduanya sama-sama menjalani wajib lapor di hari yang sama? Kalau itu saya nggak tahu, karena memang kita sendiri-sendiri aja. Mending sendiri? Untuk sampai sekarang nggak ada ya. Terkait kasus video asusila dan mengemban status sebagai tersangka, jelas membuat hidup Gisel dan juga Nobu berubah. Keduanya pun mau tak mau mulai beradaptasi dengan hukum. Tak hanya harus menjalani proses hukum, ayah dari Nobu juga dikabarkan tengah sakit. Keluarga sendiri ya, keluarga tetap support dari jauh, selalu ingetin, jaga kesehatan. Tetap telepon. Kondisi ayah gimana? Kondisi ayah Sekarang udah lebih mendingan ya, puji Tuhan. Kalau kemarin masuk ke angin, terus mual-mual ya. Lantas benarkah pasca ditetapkan sebagai tersangka, banyak dampak yang dirasakan Nobu, terutama pekerjaannya yang terpaksa harus tertunda? Dampaknya ya, mungkin dampak saya merasa waktu-waktu pekerjaan saya mungkin lebih ketunda ya, yang tadinya harus saya penuhi, di mana itu saya sebagai di
desain arsitektur mempunyai beberapa yang harus saya jalani. Tapi sekarang harus saya tunda dulu untuk proses ini. Siap bang. Tuan gambar dong. Ya, makasih ya. Ya, Makasih. Sementara itu pemirsa, di tempat berbeda, suami Nindi Ayunda, Askara Harsono, ditangkap pihak berwajib karena terjerat kasus narkoba. Askara diciduk di kediamannya di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 7 Januari lalu, 3 hari sebelum Nindi merayakan ulang tahunnya ke-32 tahun. Angka A, kami amankan di kediamannya di wilayah Jakarta Selatan, dan sekarang yang bersangkutan sedang dalam pemeriksaan Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Pastinya seperti itu kan, kita mendapat informasi, kita lakukan pendalaman, kita tidak mungkin melakukan penangkapan dengan dengan data-data yang kurang lengkap. Ya nanti kalau barang bukti secara lengkap nanti akan kita rilis, namun ada beberapa butir yang nanti akan kita sampaikan secara lengkap pada saat rilis nanti. Untuk dalam pemeriksaan bahwa yang bersangkutan urinnya awal kami tes positif mengandung ketamin dan amfetamin. Hingga saat ini, suami Nindi masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Metro Jakarta Barat. Rencananya, pihak kepolisian juga akan memanggil Nindi untuk dimintai keterangan terkait kasus narkoba suaminya. Ya karena memang kita menangkap di rumahnya, tidak menutup kemungkinan kita juga akan panggil yang bersangkutan untuk kita ambil keterangannya. Ya, nanti lengkapnya kami sampaikan di rilis, karena sementara baru data itu yang kita bisa sampaikan. Kita akan dalami dulu, nanti akan kita sampaikan dalam rilis. Kapan Pak rilisnya? Ya, Rilis kapan Pak rilisnya kapan? Ya, nanti kita kabarkan.